Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renata Simafira dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Menkes 10 akan menjelaskan materi video tentang asuhan keperawatan pada pasien isolasi sosial. Selamat menyaksikan. Konsep asuhan keperawatan isolasi sosial. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian adalah dasar utama dari proses keperawatan. Tahap pengkajian terdiri dari pengumpulan data dan perumusan kebutuhan atau masalah klien. Nah, data yang dikumpulkan melalui data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Adapun isi dari pengkajian tersebut adalah yang pertama yaitu identitas klien, yang kedua alasan masuk, dan yang ketiga faktor predisposisi. Faktor-faktor predisposisi yang terjadi pada gangguan hubungan sosial adalah yang pertama yaitu faktor perkembangan. Pada setiap tumbuh kembang individu, ada tugas perkembangan yang harus dilalui individu dengan sukses agar tidak terjadi gangguan dalam hubungan sosial. Yang kedua yaitu ada faktor biologis. Genetik merupakan salah satu faktor pendukung gangguan jiwa. Berdasarkan hasil penelitian, pada penderita skizofrenia, 8% kelainan pada struktur otak seperti atrofi, pembesaran ventrikel, penurunan berat dan volume otak, serta perubahan struktur limbik. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Isolasi sosial merupakan faktor dalam gangguan berhubungan. Isolasi dapat terjadi karena mengadopsi norma, perilaku, dan sistem nilai yang berbeda dan kelompok budaya mayoritas. Yang keempat yaitu faktor komunikasi. Gangguan komunikasi dalam keluarga merupakan faktor pendukung untuk terjadinya gangguan dalam berhubungan sosial. Selanjutnya yaitu faktor presipitasi. Stresor presipitasi dapat dikelompokkan dalam kategori yang pertama yaitu stresor sosial, budaya, dan stres psikologis. Stres sosial budaya dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor keluarga seperti menurunnya stabilitas unit keluarga dan berpisah dari orang yang berarti dalam kehidupannya, misalnya dirawat di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu ada stresor psikologis. Nah, tingkat kecemasan yang berat akan menyebabkan menurunnya kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain. Intensitas kecemasan yang ekstrim dan memanjang disertai terbatasnya kemampuan individu mengatasi masalah, diyakini akan menimbulkan berbagai masalah gangguan yang berhubungan dengan isolasi sosial. Selanjutnya yang kelima yaitu pemeriksaan fisik. Memeriksa tanda-tanda vital, tinggi badan, dan tanyakan apakah ada keluhan fisik yang dirasakan oleh klien. Yang keenam, psikososial. Yang pertama yaitu konsep diri, yang mana pada konsep diri ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu gambaran diri, yang kedua identitas diri, yang ketiga fungsi peran, yang keempat ideal diri, dan yang kelima harga diri. Selanjutnya yaitu hubungan sosial. Dalam setiap interaksi dengan klien, perawat harus menyadari luasnya dunia kehidupan klien, siapa orang yang berarti dalam kehidupan klien, dan tempat mengadu, tempat berbicara, minta bantuan atau dukungan baik secara material maupun non-material. Selanjutnya yaitu spiritual nilai dan keyakinan, kegiatan ibadah atau menjalankan keyakinan, kepuasan dalam menjalankan keyakinan. Yang ketujuh yaitu status mental. Nah, terdiri dari yang pertama penampilan, yang kedua pembicaraan, yang ketiga aktivitas motorik, yang keempat persepsi sensori. Selanjutnya yaitu ada yang kedelapan coping penyesalan masalah. Nah, mekanisme yang sering digunakan pada isolasi sosial adalah regresi, resresi, dan isolasi. Nah,
diagnosa keperawatan prioritas yang dapat ditegakkan yaitu isolasi sosial. Rencana asuhan keperawatan. Perencanaan keperawatan terdiri dari 3 aspek, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan rencana tindakan keperawatan. Nah, teman-teman, pada tujuan umum berfokus pada penyelesaian masalah atau P secara umum. Tujuan khusus merupakan rumusan kemampuan yang perlu dicapai atau dimiliki klien. Selanjutnya yaitu strategi perencanaan pada klien dengan isolasi sosial. Terdiri dari klien dan keluarga. Nah, SP1 pasien. Yang pertama yaitu identifikasi penyebab. Yang kedua, keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, latihan berkenalan. Yang keempat, masukkan jadwal kegiatan pasien. Selanjutnya yaitu SP2 pasien. Yang pertama, mengevaluasi jadwal kegiatan harian. Yang kedua, melatih hubungan sosial secara bertahap dengan pasien dan keluarga. Yang ketiga yaitu memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Selanjutnya yaitu kita akan membahas SP3 pasien. Yang pertama yaitu mengevaluasi kegiatan yang lalu yaitu pada SP1 dan SP2. Yang kedua yaitu latihan ADL atau kegiatan sehari-hari seperti cara bicara. Yang ketiga, masukkan dalam kegiatan jadwal klien. Nah, selanjutnya SP1 pada keluarga. Yang pertama yaitu mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien. Yang kedua, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala isolasi sosial serta proses terjadinya. Yang ketiga, menjelaskan cara merawat klien dengan isolasi sosial. Yang keempat, bermain peran dalam merawat pasien isolasi sosial dengan cara simulasi. Yang kelima, menyusun RTL keluarga atau jadwal keluarga untuk merawat klien. Selanjutnya yaitu SP2 keluarga. Yang pertama yaitu evaluasi kemampuan keluarga. Yang kedua, melatih keluarga merawat langsung klien dengan isolasi sosial. Yang ketiga, menyusun RTL keluarga atau jadwal keluarga untuk merawat klien. Selanjutnya yaitu SP3 pasien. Yang pertama, evaluasi kemampuan keluarga pada SP1 dan 2. Selanjutnya yang kedua, evaluasi kemampuan klien. Yang ketiga, rencana tindak lanjut keluarga dengan follow up dan rujukan. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Sebelum tindakan keperawatan diimplementasikan, perawat perlu memvalidasi apakah rencana tindakan yang ditetapkan masih sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Perawat juga perlu mengevaluasi diri sendiri apakah mempunyai kemampuan interpersonal, intelektual, dan teknikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Setelah tidak ada hambatan lagi, maka tindakan keperawatan bisa diimplementasikan. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien. Evaluasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama evaluasi proses atau evaluasi formatif yang dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan. Dan evaluasi yang kedua yaitu evaluasi hasil atau sumatif yang dilakukan dengan membandingkan respon pasien pada tujuan khusus dan umum yang telah ditetapkan.